Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum 3 untuk mata kuliah Praktikum PBO. Untuk hari ini, kita akan mulai sesinya secara asinkronis. Di sini saya sudah siapkan video terkait praktikumnya. Oke, silakan teman-teman buka file PDF yang sudah ada di list masing-masing ya. Jadi di sana kalau teman-teman buka ada file PDF-nya yaitu praktikum terkait variabel. Silakan dibuka file PDF-nya dan buka juga IDE, misalnya contoh di sini saya menggunakan IntelliJ, tapi teman-teman kalau ada yang lebih prefer untuk menggunakan IDE lain silakan atau menggunakan Notepad++ atau Sublime juga silakan. Oke, eee, untuk praktikum hari ini kita akan fokus terkait penggunaan variabel, tipe data, penamaan variabel, dan casting dan promotions. Oke, sekarang kita menuju ke yang bagian pertama yaitu variabel. Di sini ada contoh terkait penggunaan variabel. Oke, saya berikan langsung contohnya di Intelli saya ya. Di sini saya coba bikin suatu kelas namanya main. Jangan lupa kalau kita mau membuat satu kelas, biasanya ada method main di sini. Oke, nah sekarang di sini ada penjelasan terkait variabel, teman-teman bisa baca detailnya. Secara singkat, variabel itu merupakan suatu data yang bisa kita ubah-ubah isinya tergantung dengan kondisi atau input dari suatu user. Misalkan di sini ada contoh yaitu string X sama dengan Alex. Coba kita buat di sini string X sama dengan Alex dan kita mau ngeprint tulisan tersebut. System.out.println my name is Alex. Coba kita running. Outputnya kira-kira seperti ini, my name is Alex. Keuntungan dari penggunaan variabel, kita bisa mengubah isi dari variabel tersebut. Misalnya, di contoh sini saya menggunakan tipe data string, yaitu Alex. Dan kalau kita ubah isinya menjadi, misalnya di sini Budi, nanti isi di dalamnya ketika kita mau print suatu isian di sini, yaitu my name is, hasilnya akan muncul my name is Budi, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman bisa coba juga. Di sini ada beberapa contoh dari penggunaan tanpa menggunakan variabel, dan di sini ada penggunaan variabel. Misalnya, teman-teman di sini sudah mendefinisikan string namanya Budi. Terus nanti string X ini akan digunakan di tempat yang lain. Misal, saya mau cetak uh, tulisan lain dengan variabel X tersebut. Jadi kita bisa menggunakan berkali-kali isi dari variabel ini dan ketika kita ingin melakukan perubahan data, misal, oke, dua output yang sebelumnya kita menampilkan variabel X tersebut adalah Budi. Karena kita bisa mengubah isi di dalamnya menjadi misalnya isi Anton, maka isi dari variabel tersebut akan ikut berubah. Dan penggunaan variabel sangat diperlukan, terutama kalau kita membuat suatu program, kita mau menghindari hal-hal yang contohnya seperti ini. Biasanya hal-hal seperti ini ada perulangan terkait variabel, biasanya kita bisa sebut sebagai hard coding. Kita menulis sesuatu
secara manual tanpa mempertimbangkan efisiensi, misalnya kita bisa mengenal variabel atau hal lainnya. Oke, di sini ada contoh lain. Nah, kita bisa mengubah isi dari variabel X ini berulang kali, tapi ada juga kita tidak bisa mengubah deklarasinya. Misalnya di sini kita mau ganti kayak gini. um, Dia tidak bisa mengubah posisi deklarasinya, harus selalu variabelnya dan value terkait yang kita ingin assign. Dia yang kayak ini nggak bisa. Oke, di sini ada contoh lain. Misalnya kita mau mengubah suatu isi data, contohnya ingin menghitung panjang kali lebar. Nah, di sini integer panjang sama dengan 2, integer lebar sama dengan 3, integer luas sama dengan panjang dikali lebar. Terus kita mau cetak isinya. Oke, kita coba running. Kita bisa mendapatkan hasilnya di sini. Dan di sini ada contoh untuk mengubah nilai dari input berdasarkan dari pengguna. Contoh yang ada di gambar ini merupakan Java Graphical User Interface sih. Mungkin untuk sesi tutorial ini kita belum bahas yang ini. Cuman untuk mencontohkan secara singkat bagaimana cara kita menerima suatu input supaya kita bisa memodifikasi variabel secara langsung. Eh, Contoh, di sini saya mau cetak eh, nama ada string namanya name. Saya mau kosongkan dulu. Kalau saya kasih definisi nilainya null. Null itu berbeda dengan empty string. Empty string ada nilainya. Kalau null tidak ada nilai sama sekali. Oke, saya mau cek kalau eh, isinya ini ada, saya mau cetak isinya. Oke, coba dulu di sini. Di sini contohnya kita menggunakan hard coding nama. Tapi juga bisa kita menerima suatu input dari user. Misal di contoh ini saya mau menggunakan buffer reader. Buffer reader itu kita bisa menerima input teks dari user.
Oke, kita coba in dot next readline. Oke. Oke, di sini saya mau coba terima suatu input dari user. Pertama saya definisi nih, stringnya itu tipenya isinya itu null. Terus saya mau baca input dari user, terus saya mau print namanya. Kita coba jalankan. Nanti di proses akan muncul uh, pointer seperti ini. Nah, kita bisa klik ketik sesuatu. Misal Anton. Akan muncul nama my name is Anton dengan isi ini ditentukan dari input dari user. Ini salah satu contoh kita untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya, yaitu terkait tipe data. Oke. Di Java ada beberapa tipe data. Contohnya integer, merupakan angka. Ada juga operator true or false, yaitu boolean. Dan ada banyak lagi tipe data yang lain seperti float, double, char. Teman-teman bisa lihat di sini detailnya apa dan contoh dari nilainya itu apa. Dan berapa dari tipe data itu juga dia juga punya nilai minimal dan nilai maksimal. Misalnya integer itu nilai minimumnya ini minus segini, untuk nilai maksimalnya ini bisa menampung sini. Pertanyaannya, kalau kita punya variabel dengan menggunakan tipe data integer, kalau di angkanya sudah melebihi ini, nanti kita tidak bisa menyimpan informasinya karena sudah di limit di level memori. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada contohnya untuk setiap tipe data itu dia punya default value. Misalnya kalau teman-teman di sini, kita hapus dulu yang tadi ya. Teman-teman di sini mau ngeprint operator variabel dengan tipe data boolean. Boolean tanpa mendefinisikan default value-nya. Coba kita lihat isinya apa. Oke, kalau untuk ternyata untuk variabel dengan tipe data boolean kita harus mendefinisikan dulu sih uh, initial value-nya itu apa. Tapi kalau integer, setahu saya sih bisa sih. Coba kita ganti tipe datanya menjadi integer. Oke, sama juga. Terus untuk case apa yang kita bisa gunakan dengan suatu default value tertentu? Nanti kita akan coba dengan array. Jadi kalau kita mau mendefinisikan suatu array dari tipe data tertentu, dia akan melakukan inisialisasi value yang ada di sini. Contoh yang paling simpel itu, saya mau bikin inisialisasi dari boolean, uh, list boolean, kayak gini. Terus saya mau lihat isi dari list boolean di indeks ke 0. Oke, kita lihat isinya. Isinya ini false. Berarti ketika ini dibikin, ada suatu kumpulan dari boolean. Dan karena kita belum mendefinisikan isinya sama sekali, maka isi dari tipe data boolean ini tipenya akan mengikuti nilai default di sini, yaitu false. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk penulisan nama variabel, kita tidak bisa menulis nama variabel yang sama. Misalnya untuk tipe data yang berbeda. Integer X sama dengan 20, integer, sorry, double X sama dengan 21.
nanti akan ada error. Jadi kita tidak bisa compile program kita. Compile error di sini. Oke. Terus untuk penulisan variabel juga tidak boleh mulai dengan angka. Terus juga kita biasakan menuliskan program dengan tulisan benar. Kalau kita menuliskan variabel, kita tidak bisa untuk menulis dengan huruf kapital di awalnya. Jadi tidak disarankan, terutama kalau teman-teman sudah menulis program untuk skala enterprise, nanti teman-teman akan kesulitan untuk membedakan mana variabel, mana merupakan suatu kelas. Karena biasanya kelas itu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya di sini ada keyword dalam Java. Ini kalau dalam bahasa Inggris reserve variable. Jadi di Java itu ada reserve keywords yang sudah yang kita tidak bisa gunakan karena sudah digunakan di Java itu sendiri. Contohnya kita kalau mau bikin integer-integer, apakah bisa? Sini ada error. Tidak bisa karena integer ini merupakan reserve word. Atau kita mau cobain lain nih, double. Tidak bisa. Tapi kalau kita ubah double dengan 2e, di sini bisa karena double dengan 2e ini merupakan bukan reserve keyword di Java. Ini ada detail yang lain, yaitu kalau untuk penulisan nama variabel harus diawali dengan huruf non kapital dan juga tidak boleh menyertakan spasi di nama variabel tersebut. Oke, selanjutnya untuk casting. Di sini ada contoh dari kalau kita mau melakukan konversi, yaitu dari tipe data satu ke tipe data yang lain. Contohnya, yang paling simpel itu, saya punya variabel string x dengan nilai 1. 1 di sini berbeda dengan integer sama dengan 1. Jadi, x ini merupakan suatu string dengan tulisan 1. Oke, misal kita punya lagi nih integer y sama dengan 2. Kita mau melakukan penjumlahan. X plus Y. Kita lihat hasilnya apa. Apakah bisa atau tidak. Hasilnya merupakan 1 dan 2. Karena 1 ini dianggap sebagai tulisan angka 1. Terus plus di sini dianggap sebagai concatenation. Yaitu kalau kita mau menambahkan suatu teks, menempelkan suatu teks dengan teks yang lain. Misalnya, saya Budi. Kayak gini. Oke. Terus, di sini kita bisa melakukan concatenation. Contohnya, kita mau melakukan penjumlahan. Berarti X di sini kita harus ubah menjadi integer. Kita gunakan sintaks untuk melakukan casting. Sini. Oke. Karena ini string, kita harus melakukan menggunakan metode lain namanya parse integer. XX, oke. Kita bikin variabel baru namanya XX sama dengan integer parse integer dari string X. Oke, kita cetak isinya. Hasilnya yaitu 1 yang sudah di-convert menjadi integer. Jadinya 1 plus 2 yaitu nilainya 3. Itu merupakan salah contoh-contoh dari casting. Teman-teman bisa melihat detail contoh-contoh yang lain di sini nanti. Baik,
Eh, di sini ada latihan, nanti teman-teman bisa coba untuk latihan satunya, latihan duanya, dan latihan tiganya. Latihan 4. Nah, untuk pengumpulan nanti informasi terkait pengumpulan akan disertakan di leads. Nanti silakan teman-teman lanjutkan untuk mengerjakan latihan. Tapi untuk sebelum mengerjakan latihan, saya akan memberikan beberapa contoh yang lain. Sini contohnya, saya mau menerima input dari user lagi. Oke, terus di sini saya akan menerima input X dari baris pertama yang di input user. Kita coba dulu. X di sini. Oke, di sini ada contoh. Saya mau menerima input dari user. Dan untuk uh, line pertama, itu ini, dan line kedua. Oke, terus karena setiap kita menerima suatu input dari user, semua input itu akan kita anggap sebagai suatu string. Maka kita harus melakukan, kalau kita misalnya mau melakukan uh, jumlahan, kita harus melakukan konversi dari tipe data yang sesuai. Contohnya di sini saya mau melakukan penjumlahan dari dua angka ini. Tapi saya harus melakukan parsing atau casting dari uh, angka pertama dan angka kedua, baru saya bisa jumlahkan. Terus saya mau lihat hasilnya di sini. Hasil penjumlahan angka dari first line dan second line merupakan ini. Oke, kita coba running lagi. Oke, kurang lebih begini hasilnya.
Sekian, contoh yang saya berikan dari tutorial sekarang. Silakan teman-teman, melanjutkan latihan yang ada. Terus untuk, pertanyaan, silakan untuk menghubungi saya via chat di Gmail.